Ada pertanyaan mendasar di banyak pikiran masyarakat, yaitu apakah kebijakan luar negeri kita saat ini sudah yang terbaik untuk bangsa dan negara? Apakah miring ke satu penjuru ke Tiongkok melanggar kebijakan bebas aktif dalam politik luar negeri? Apakah meledaknya COVID saat ini masuk kategori gelombang kedua? Seluruh Jawa Bali merah catatan penyebaran COVID-nya. Ada apa ini? Apakah karena 2 juta orang mudik lebaran kemarin? Atau ada tangan globalis yang masuk? Menjawab pertanyaan sederhana ini akan menjawab pantaskah jabatan 3 kali dilakukan dengan merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar. Banyak yang mendukung jabatan 3 kali beliau karena merasa manfaat kehadiran beliau di jabatan tersebut. Namun, partai politik yang masing-masing sudah punya putra mahkota ingin juga sang putra atau putri mahkota menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia. Strateginya adalah dukung 3 kali dengan syarat putra mahkota atau putri mahkota jadi orang nomor 2-nya. Kalau tidak, mereka tidak akan mendukung. Tetapi New Mind percaya diri. Walau diubah di amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, jadi boleh jabatan presiden 3 kali dan incumbent melaju mencalonkan untuk ketiga kalinya, maka ini menjadi perjuangan menarik antara old mind incumbent versus new mind. Perjuangan melawan yang terbaik adalah kompetisi yang paling menantang. Rasanya kalau ini terjadi, boleh 3 kali pasangan Pak Jokowi Prabowo atau Jokowi Puan adalah posisi incumbent. Dan New Mind dengan PD-nya akan mengatakan, saya lawan, saya maju, saya berminat untuk mengalahkan Old Mind. New Mind posisinya pasti tidak akan ke obor Tiongkok, tidak ke B3W-nya G7. Semua diakomodir, tapi kecil aja, secukupnya. Namun yang mayoritas adalah kekuatan bangsa sendiri. Kekuatan bangsa sendiri artinya sejarah berhutang panjang oleh pakar ekonomi kelas dunia katanya akan berakhir. Produk dalam negeri, domestic direct investment, dan kebijakan produk pengganti impor, anti fossil oil, dan mendukung energi terbarukan, serta baterai akan mendominasi ke depannya. Kita urai sedikit apa yang akan terjadi 4 tahun ke depan di dunia. Dalam pertemuan G7 Juni 11 sampai Juni 13 tahun ini 2021 yang dihadiri 7 kepala negara, di mana yang hadir semua tidak ada yang menggunakan masker, hadir dengan pesawat pribadi masing-masing, akhirnya mendapatkan kesepakatan. Kesepakatannya menarik dan media Indonesia untuk hal ini tidak digembar-gemborkan karena memang anti atau beda dengan kebijakan pemerintah saat ini yang miring jelas ke satu sisi, di mana di banyak negara ASEAN tidak terlalu miring ke satu sisi, tetapi tetap main 2 sisi, tetap main 2 kaki. Blok Barat dan Blok Tiongkok diakomodir. Karena media tidak menyorot, maka ya sudah, New Mind saja yang menyorotinya. Kebijakan G7 tersebut jelas anti BRI atau Belt Road Initiative-nya Beijing, anti strategi Debt Trap Economic Approach kolonialisasi 5.0 yang dijalankan Tiongkok ke luar negeri. Apa kebijakan mereka? Negara G7 ini, yaitu 7 negara besar di luar Rusia dan Tiongkok. Mereka, G7 atau Group of Seven, adalah organisasi 7 negara terbesar di dunia secara per kapital, secara gross domestic bruto. Negara-negara ini adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. G7 menyumbang hampir 60% dari kekayaan bersih global atau sekitar 317 triliun dolar. 42-46% dari produk domestik bruto atau PDB global dunia. Sebagian besar anggota adalah kekuatan besar dalam urusan global dan memelihara hubungan ekonomi, militer, dan diplomatik secara erat dan saling ikat. Pertemuan di kota kecil Cornwall, Inggris ini melahirkan B3W yang artinya Build Back Better World, yaitu dengan menganggarkan dana sebesar 43 triliun dolar atau 10 kali dari anggaran obor Tiongkok yang nilainya 4,7 triliun dolar yang hanya untuk membiayai produk negara mereka sendiri yang produk akhirnya dipasangkan di negara koloninya. Yang menarik adalah B3W akan membangun negara kedua dan membangun negara ketiga dunia yang pro demokrasi murni. Ini syarat yang berat. Berat sekali bagi negara yang mau membangun negaranya bergabung dengan B3W ini. Mudah-mudahan Indonesia termasuk kategori negara demokrasi murni ya.